Sekarang hidupnya Ines sendiri setelah you found the light in you, what change? Anakku sempet sakit, Mas. Sempet sakit, temperaturnya drop, naik turun, dan nosebleed kan. Dia keselak, dia muntah darah semua. Oh, gila. Oh my god kan. Gila. Nyokap gue udah nangis kan, terus menerus. Abis ini apa sih? Abis ini gue harus bahagia, gue harus begitu, harus begitu gitu. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. But iya sih, dan gue ngerasa emang bener, gue sendiri juga mengajarkan anak gue untuk menikmati hidup. Itu paling penting juga. Itu. Karena ya konsep keuangan dari nyokap gue dan bokap gue juga lebih ke nyokap gue sih, to be honest. Ya, pokoknya kencengin ikat pinggang no matter what. Kita nggak pernah tahu kapan badai itu akan datang. Itu parno banget kan dia. Jadi gue kayak nabung terus karena ya dan gak nikmatin hidup kayak gitu. Jadi makan enak aja tuh merasa bersalah gitu. Tapi gue sekarang justru lagi pengen coba menerapkan no it's okay, you love yourself, you know, nanti Tuhan bakal provide, you know, sekali-sekali bisa kok celebrate something dengan makan enak atau apa kayak gitu. Sebenarnya kalau semuanya balance ya, itu kayak nggak apa-apa ya. Maksudnya jangan sampai kayak berlebihan gitu melakukannya kan. Betul. So sekarang hidupnya Ines sendiri setelah you found the light in you, what changed? I'm calmer now. Okay. I accept life as it is. Yang paling penting kayaknya aku tuh tidak menuntut pada Tuhan. Tidak meminta. Tidak menuntut. Tidak berharap bahwa hari depan akan lebih baik, tapi hari ini sudah baik. Hari ini sudah baik dan hari ini udah sebuah berkat gitu. Jadi tidak terus-menerus abis ini apa sih? Abis ini gue harus bahagia, gue harus begitu, harus begitu gitu. Sudah tidak begitu lagi. I feel content. I feel life is very full of meanings, very meaningful. It's peaceful in a way sekarang gitu. Ketika semua noises di luar, external noises ini gue redam, iya ternyata gue bisa mendengar hati kecil gue dan ternyata tidak banyak yang gue butuhkan, tidak banyak yang gue inginkan. Yang gue inginkan adalah connections, genuine connections. Udah ternyata itu yang membuat gue merasa hidup gitu. So yeah, I found that true note, my true note gitu ya. It's in this, in sharing, in apa ya, in working for God gitu, working for the higher power gitu, untuk menyebarkan banyak message tentang kebaikan gitu. Dan gue rasa kalau gue nggak melewati semua hal yang gue lewati kemarin, gue nggak akan ada di sini gitu. So no regrets whatsoever gitu. I have a fantastic life. I have a fantastic son. I have a fantastic career. Gue tidak mempertanyakan langkah gue abis ini. Gue menikmati hari ini. Gue tidak terus-terusan berkutat plan gue besok apa nih gitu. Sometimes the best plans itu ternyata no plans at all. Tapi gue gak tahu ya, lo sekarang hidup kayaknya udah zen banget gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya tiba-tiba ada something happen, misalnya, you know, things yang lo ya ada job tiba-tiba di cancel, atau misalnya anak lo di sekolah jatuh, abis itu luka dan harus ke rumah sakit gitu misalnya, like, you know, life happens, you know, things like this happen. Look, how do you respond to that? Nah, ternyata meditasi itu adalah training ya. Meditasi itu training untuk melihat diri kita dari perspektif eksternal. Jadi kita melihat emosi, kita melihat kepanikan, semuanya itu dari luar. Jadi ternyata gue tidak sereaktif itu, gue tidak panik itu lagi gitu. Karena gue melihat, oke, ini hanya emosi, kepanikan gue tuh emosi sesaat.
Apa yang harus gue lakukan gitu. Kayak kemarin nih di beberapa bulan lalu tuh anakku sempat sakit Mas. Sempat sakit, temperaturnya drop, naik turun, dan nosebleed kan. Banyak banget. Aduh, Nosebleed banyak banget. Terus gue tuh melakukan satu hal yang gue tidak ketahui. Biasanya dulu disuruh masukin kompres, habis itu tuh tisu agak tiduran gitu kan. Ternyata itu salah guys. No way. Gue tidak tahu sama sekali karena akhirnya darahnya kan masuk ke belakang. Betul. Dia keselak, dia muntah darah semua. Oh gila. My god kan. Gila. Nyokap gue udah nangis kan, what happened to my grandson gitu kan. Gue kayak udah nggak usah panik. Ternyata gue tidak panik sama sekali saat itu. Gue dekap anak gue pegang, mama tolong anterin ke UGD. Saya pegang anak saya, gue turun ke UGD, dia nosebleed, apa yang terjadi? What happened gini? Kenapa nih dia begini gitu? Ternyata udah nggak apa-apa bu, ditekan aja hidungnya. Ini karena temperaturnya drop gitu. Darah semuanya dari badan gue. Gila. Karena muntah darah, panik setengah mati. Of Tapi course. ternyata dengan meditasi, detak jantung gue tuh nggak semeledak-leduk yang biasanya. Karena mungkin udah terbiasa tenang ya gitu. Jadi itu sih yang gue dapati dari perjalanan gue ini gitu. Dan ternyata gue melihat diri gue bisa meregulasi emosi yang baik jadinya. Dan emosi dan energi itu kan menular ya. Ketika gue memberikan my calm energy to my son, anak gue juga tidak panik. Anak gue juga diem. Anak gue juga ya udah nggak apa-apa nih ibu gitu, nggak apa-apa. Ibu pencet hidungnya, akan sakit sedikit gitu, tapi nanti darahnya berhenti. Dan itu yang ternyata gue, wow gila ya, I'm amazed dengan seberapa vibrasi kita tuh menular. Jadi marah pun itu akan menular. Kalau lo di samping orang yang marah terus, lo akan marah juga. Gue ikutan marah. Iya kan? Kalau lo di samping orang yang negatif terus, lo akan ikutan misuh-misuh, lo akan bitter juga gitu. Jadi lo juga harus membuat, bukan hanya lo membentengi diri lo dari negativity ya, bukan maksud gue toxic positivity juga, tapi mulailah dari diri lo dulu sendiri. Lo-nya yang memperbaiki vibrasi, lo-nya yang menularkan vibrasi yang baik. Jadi lo juga bisa menularkan energi itu ke orang lain gitu. Jadi gue tuh sangat merasa banyak banget orang ngomong sama gue sekarang, iya Nes, gue tuh kalau ngomong sama lo jadi lebih tenang gitu. I guess it's because of my meditation gitu, kayak mungkin karena setiap hari gue awali dari itu ya. Gue juga nggak bilang gue nggak marah ya, gue marah tetap gitu, sama manusia ya, nggak mungkin kayaknya gue nggak mungkin meredam marah gitu. Dan gue baru baca satu buku keren banget dari Thich Nhat Hanh, judulnya Anger. Itu mengenal emosi kita dan amarah kita tuh seperti apa, karena kalau kita nggak addressing amarah itu juga nanti akan meluap tiba-tiba gitu. Jadi amarah itu sangat humanis, nggak apa-apa, tapi gimana cara kita menyikapi marah gitu. Ya, kita adalah manusia yang emosional, jadi segala macam emosi, menurut gue memang bukan berdosa ya. Kadang-kadang orang mikirnya kayak gue marah itu berdosa gitu atau salah gitu. Padahal sebenarnya ya we're just being human. Yes, dan Inside Out menggambarkannya dengan luar biasa. Meskipun kayak sesuatu kompleks sekali kan emosi itu, tapi bisa digambarkan dengan sedemikian simple. Dan I think that movie is fantastic. It's fantastic. Gila. It's so good. Bagus banget. So, have you found your purpose in life? I guess so. Okay. I guess so. Saat ini ya, tapi gue nggak tahu ya kemana lagi hidup akan membawa gue, kemana arus akan membawa gue nanti. Gue nggak pernah tahu, dan I'm excited for that actually gitu. I'm excited ke apa yang akan terjadi gitu, apa yang akan gue lihat di depan gitu. Jadi gue juga, makanya gue tadi bilang no plans itu nggak apa-apa ternyata gitu, karena jadinya gue sangat menghargai apapun yang diberikan. Karena gue tidak menuntut kan, gue tidak expecting gitu. Oh, jadi kalau misalnya ada orang nanya gitu, Nes, lo kira-kira apa yang lo bisa lihat, maksudnya apa sih cita-citanya 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, you know, typical. Where do you see yourself in 5 years? Where do you see, what would you say to that? Happier? Yeah. Although I'm quite happy now, maybe content gitu. Gue bisa bilang kalau
Gue punya plan tuh kecil-kecil sekarang. Gue nggak mau plan yang kayak grande lagi gitu, karena nanti gue pusing sendiri ya sama plan gue kalau gede-gede banget gitu. Jadi gue mencoba untuk mengontrol hal yang bisa gue kontrol aja. Oke. Yang within range, yang ada di sini nih yang bisa gue kontrol gitu, respon gue terhadap banyak hal. Sudah gitu. Dan I see myself as someone who's deeply in love with herself, who's yang juga mau menuang ke orang lain, dan that's enough. I don't need to be the richest person in the world, the richest person in Indonesia, atau the most successful woman in Indonesia gitu. I think I'm successful enough this way, dengan bisa bersentuhan dengan banyak hati gitu, dan I think that's enough for me. I love that. Thank you. I Thank think you, Mas Daniel. Sebenarnya masih banyak sih kalau misalnya ini kita belum ngomongin soal beauty, abis itu ngomongin soal your habit sendiri gitu, you're building your habit, tentang your physical exercise, weekly meal plan, banyak banget di sini, your morning rituals. Karena kan memang lo bisa masukin sendiri ya semuanya tuh. Betul, dan yang gue suka itu ada exercise juga di mana lo bisa nulis interaktif lah bukunya gitu kan. By the way, gue dari tadi lupa nanya, lo bisa ngedapetin buku ini di mana? Bisa ke Geometry Media. Kami sampai detik ini di situ, dan ada di dialog shop di Kemang. Ya, sampai detik ini kami di situ aja, atau bisa hubungin saya langsung juga bisa. Dan guys, again, I would really recommend this book untuk kalian yang mungkin tadi itu kayak kalian begitu dengerin obrolan kita, habis itu kalian ngerasa, wow, gila, itu kayaknya gua deh yang perlu ngestrukturin, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Ya mungkin lu bisa belajar dari bagaimana cara Ines ngestrukturin hidupnya dia gitu. Ya of course, menurut gua bakal kayak misalnya gua laki gitu ya, pas bagian beauty gue tinggal skip aja gitu, bisa di filter banget. Benar, karena memang chapternya bisa di skip kalau misalnya lo nggak merasa itu cocok sama lo. Betul gitu. Maksudnya tiba-tiba gue langsung kayak, But anyway, Nes, thank you so much. Thank you for having me. Speaking of finding the light in you, what is that? Gue selalu ngasih ini ke semua tetangga kita. This is isinya ini sih, Nes, gak usah dibuka. Oh, gemes. Jadi lu bisa masukin light inside the house. Dan kita berharap banget now that you found the light in you, through this light lu bisa menerangi tetangga-tetangga lu juga gitu. Thank you. That's the philosophy dari si rumah-rumahan ini gitu. Rumah-rumahan ini. Thank you banget. Very deep. Thank you banget, Nes. Thank you for sharing vulnerably. Thank you udah menuliskan semua kegagalan lo, kesuksesan lo, dan cara lo menstruktur hidup lo sendiri, menemukan diri lo sendiri melalui buku ini juga. So, thank you. I wish you for the best. Gue berharap banget nanti akan ada coaching session ya dari Coach Ines gitu ya, untuk memberikan gimana sih mungkin pelatihan gitu kepada semua tetangga-tetangga kita juga. And again, how do we find you? How do we find you kalau misalnya di Instagram? Instagram di Shahnas_Suhartono. Maaf, saya kok lupa tadi. Shahnas Suhartono, pokoknya cari aja. Ya, cari di situ ya. Dan lu bisa nge-DM dia atau apapun yang lu dapetin, bagaimana episode kita ini bisa ngerubah perspektif lu juga dari apa yang Ines bilang. Kalian bisa nge-DM dia juga. Alright, so thank you so much. Kita akan ketemu lagi sama tetangga yang gak kalah kerennya minggu depan. And tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Bye.